Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Rabi'a Al-Adwiyah bersama teman saya Muhammad Hafizul Khairi. Kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul tentang ijarah. Langsung saja, yang pertama adalah pengertian ijarah. Al-ijarah berasal dari kata al-ajru yang arti menurut bahasanya adalah al-iwad, yang arti dalam bahasa Indonesia adalah ganti atau upah. Sedangkan secara etimologi, ijarah bermakna menjual manfaat. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa ijarah adalah akad atas suatu kemanfaatan dan pengganti. Sedangkan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa ijarah adalah akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu. Kemudian, jumhur ulama fiqih berpendapat bahwa ijarah adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya, bukan bendanya. Oleh karena itu, mereka melarang menyewakan pohon untuk diambil buahnya, domba untuk diambil susunya, sumur untuk diambil airnya, dan lain-lain sebagainya, sebab semua itu bukan manfaatnya tetapi bendanya. Kemudian, ada dua jenis ijarah dalam hukum Islam. Yang pertama, ijarah yang berhubungan dengan sewa jasa, yaitu memperkerjakan sewa jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa. Kedua, ijarah yang berhubungan dengan aset atau properti, yaitu memindahkan hak untuk memakai dari aset atau properti tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa. 2. Dasar hukum ijarah. Dasar-dasar hukum ijarah adalah sebagai berikut. Yang pertama, firman Allah, Quran Surah Al-Zukhruf ayat 32. Kemudian firman Allah, Quran Surah Al-Baqarah ayat 233. Kemudian firman Allah, Quran Surah Al-Qasas ayat 26. Kemudian hadis riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Umar bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering. Kemudian hadis riwayat Abdul Ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa memperkerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya. Kemudian kaidah fikih, yang artinya, pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. 3. Ketentuan-ketentuan ijarah. Yang pertama, 1. Rukun dan syarat ijarah. A. Sigat ijarah, yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad atau berkontrak, baik secara verbal atau dalam bentuk lain. B. Pihak-pihak yang berakad, terdiri dari pemberi sewa, pemberi jasa, dan penyewa atau pengguna jasa. C. Objek akad ijarah adalah manfaat barang dan sewa atau manfaat jasa dan upah. 2. Ketentuan objek ijarah. 3. Jenis barang atau jasa yang disewakan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kita Muhammad Hafizul Khairi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafizul Khairi, jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Uni 2 semester 3. Baik, saya akan melanjutkan tentang ijarah. D. Macam-macam ijarah. 1. Ijarah ala al-manfi, yaitu ijarah yang objek akadnya adalah manfaat atau benda, seperti contoh menyewakan mobil atau kendaraan dan menyewakan rumah. 2. Ijarah ala al-amal ijarah, yaitu ijarah yang objek akadnya adalah jasa atau pekerjaan. Contohnya adalah penjahit atau jasa insinyur dalam pembangunan, dan tentunya manfaat yang diberikan tidak keluar atau dilarang oleh syarak. Akad ijarah ini terkait erat dengan masalah upah mengupah. Ajir dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu A. Ajir khas, pekerjaan khusus, pekerja atau buruh yang melakukan suatu pekerjaan secara individual dalam waktu yang telah ditentukan. Contoh, pembantu rumah tangga.
menyusui anak seperti zaman Rasulullah. B. Ajir musitara, orang yang bekerja dengan profesinya dan tidak terkait oleh orang tertentu. Dia mendapatkan upah karena profesinya, bukan penyerahan dirinya terhadap pihak lain. Contoh, insinyur atau pengacara. Selanjutnya E. Upah untuk jasa yang berkaitan dengan ibadah. Upah dalam perbuatan ibadah ketaatan seperti sholat, saum, haji, dan membaca Al-Quran. Diperselisihkan kebolehannya oleh para ulama karena berbeda cara pandang terhadap pekerjaan ini. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa ijarah dalam perbuatan taat seperti menyewa orang lain untuk sholat, saum, haji, atau membaca Al-Quran, yang pahalanya dihadiahkan kepada orang tertentu seperti kepada ibu bapak dari yang menyewa azan, kaman, dan menjadi imam. Haram hukumnya mengambil upah dari pekerjaan tersebut. Rasulullah SAW bersabda, bacalah olehmu Al-Quran dan jangan kamu cari makan dengan jalan itu. Rasulullah SAW bersabda, jika kamu mengangkat seseorang menjadi muazin, maka janganlah kamu pungut dari azan itu suatu upah. Perbuatan seperti azan, qamat, sholat, haji, saum, membaca Al-Quran, dan zikir tergolong perbuatan untuk takarub kepada Allah. Karenanya tidak boleh mengambil upah untuk pekerjaan itu selain dari Allah. Selanjutnya, pembayaran upah dan sewa. Jika ijarah itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut Abu Hanifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Tanggung jawab orang yang digaji upah. Pada dasarnya, semua yang dikerjakan untuk pribadi dan kelompok serikat harus mempertanggungjawabkan pekerjaan masing-masing. Sekiranya terjadi kerusakan atau kehilangan, maka dilihat dahulu permasalahan, apakah ada unsur kelalaian sengaja atau tidak. Jika tidak, maka tidak perlu diminta penggantinya, dan jika ada unsur kelalaian atau sengaja, maka dia harus mempertanggungjawabkan, apakah dengan cara mengganti atau sanksi lainnya. Imam Abu Hanifah dan Syafi'i berpendapat bahwa apabila kerusakan itu bukan karena unsur kesengajaan dan kelalaian, maka pekerja itu tidak dituntut ganti rugi. Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, murid Abu Hanifah, berpendapat bahwa pekerja itu ikut bertanggung jawab atas kerusakan tersebut, baik disengaja ataupun tidak. Berbeda tentu kalau terjadi kerusakan di luar batas kemampuannya seperti banjir, kebakaran, gempa. Selanjutnya F. Pembatalan dan berakhirnya ijarah. Di dalam ijarah, akad tidak membolehkan adanya fasakh pada salah satu pihak karena ijarah merupakan akad pertukaran kecuali bila didapati hal yang diwajibkan fasakh. Ijarah akan menjadi batal fasakh bila ada hal sebagai berikut. C. Terjadi cacat pada barang sewaan. D. Rusaknya barang yang disewakan. E. Rusaknya barang yang diupahkan. F. Terpenuhi manfaat. G. Menurut Hanafiyah boleh fasakh ijarah dari salah satu pihak. Bab 3 penutup. A. Kesimpulan. Menurut etimologi, ijarah adalah menjual manfaat. Demikian pula artinya menurut terminologi syara'. Ijarah menurut pendapat ulama fikih. 1. Ulama Hanafiyah, akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti. 2. Ulama Asy-Syafi'iyah, akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah. 3. Ulama Malikiyah dan Hanabilah,
menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti. Jumhur ulama berpendapat bahwa ijarah disyariatkan berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma'. Menurut ulama Hanafiyah, rukun ijarah adalah hijab dan kabul. Adapun menurut jumhur ulama, rukun ijarah ada 4, yaitu 1. Akid orang yang akad, 2. Sigat akad, 3. Ujrah uprah, 4. manfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.